si Dew. Oh Dew kepitan goti kunangi kang kali. Oh Dew. Dong kebun sangian sakit hanya pertanian di Bulaki. Ya diri nikah persiwal kita nanawan. Ramayana adalah cerita yang sangat besar dan melegenda yang tersusun dalam 7 macam kanda atau cerita yang dikubah atau ditulis oleh Resi Agung Resi Walmiki. Pada bagian ini akan diceritakan bagian utara kanda yang mengisahkan peperangan besar antara Rama dan Rahwana, perang moral menegakkan dharma sejati di atas adharma. Samakan dia. Allah dirimu semangat. Tersebutlah hutan belantara, hutan Keskinda, pepohonan yang rimbun tersenyum terhayun, angin mengemus milir mengalir sejuk, langit berwarna terang berpecah hingga. Pada pagi hari mentari mengintip dari balik gunung, menyimak mega-mega tipis awan berhenti. Riak-riak menyapa sinar mentari, burung-burung berterbangan bercandaria. Muncullah harimau si raja hutan. Dia menampakkan keagungannya. Kehadiran Sri Rama dan Laksmana di tengah hutan Kiskinda membuat seisi hutan hidup nyaman, menampakkan kehidupan yang mempesona, saling menyapa satu dengan yang lain. Keindahan alam dan daga tidak dapat menghilangkan rasa sedih Kanda atas diculiknya Kanda Dewi Sita oleh Rahwana Kanda. Wahai Wiwisana, benar apa yang kau katakan Laksmana. Hatiku selalu ingat kepada Dinda Sinta, seakan-akan Sinta memohon pertolongan. Di sela-sela muncullah harimau si raja hutan. Dia menampakkan keagungannya bahwa hutan dan seisinya ini adalah milik dia. Wahai Laksmana, mari kita memohon pertolongan.
Keresahan di kerajaan Kiskinda. Para bala tentara pasukan keras sedang bersiap-siap menghadap Dewata. Mereka adalah gerombolan monyet yang sudah terdidik rasa persatuan dan rasa gotong royong. Sangat mereka utamakan demi tercapainya satu tujuan. Perjalanan ria dan penuh sukacita sudah menjadi bagian hidup para kera. Punya semangat yang tinggi dan loyalitas terhadap atasan. Dari angkasa muncullah Hanuman. Kehadiran Sugriwa dan Hanuman menambah semarak suasana, seperti membakar semangat bala tentara pasukan kera. Hanuman adalah abdi setia Sugriwa. Kewibawaan Sri Rama membuat semua kera terpesona. Ampun Tuanku Sri Rama, kedatangan Tuanku telah membuat sisi Kiskinda menjadi tenang damai, bagikan mentari yang memancarkan sinar di pagi hari. Sira Sang Rama Dewa, wahai Paman Sugriwa, Hanuman, dan para warga semua, untuk menghentikan keangkaran murkaan Raja Rahwana dari muka bumi ini. Berimakan Sira Sang Sugriwa. Tuanku Sri Rama, sesuai janji hamba, ku persembahkan jiwa dan ragaku dan pasukan kera, bahkan seisi Kiskinda di bawah komandoku, Tuan. Rimangkana Sira Sang Marut sudah kuman. Dalam perjalanan menuju Alengka banyak rintangan yang harus dilewati oleh pasukan Sri Rama. Salah satu rintangan yang menghadang di depan mata adalah hamparan samudera luas. Seketika air laut menjadi surut, membuat penghuni laut menjadi panik. Tiba-tiba dari kedalaman samudera, pasukan kera bersuka cita membawa batu. Dan tanpa dimangati pasukannya, Sri Rama berniat mengerikan air samudera. Pasukan Rama pun berhasil menyeberangi lautan luas menuju Alengka. Para pasukan keras sangat senang dapat menyeberangi lautan luas. Disahkan di negeri Alengka. Alengka adalah negara besar dan termasyur. Tentunya negeri ini semenjak dipimpin oleh Raja Maha Besar dan Sakti, yaitu Raja Rahwana. Sakti
ketinggiannya melebihi dewa. Hal ini membuat Raja Rahwana menjadi besar kepala. Oyununani variasi enak sigil-sigil. Para bala tentara raksasa sudah pilih tanding menjadi pasukan inti. Jaga keamanan istana lengkap. Mereka bangga dengan Raja Rahwana yang sakti dan hidup abadi. Kedatangan Rahwana, putra mahkota, dan 3 patihnya, para hasta, Trisirah, Narantaka, menambah wibawa dan agung istana Alengka. Pancaran sorot mata Rahwana yang membuat para abdi menjadi sigap dan taat dalam segala tugas, satupun tidak berani melawan perintah. Semasih Meganada hidup, serahkan tugas ini kepada hamba. Meganada akan membela negeri Alengka dari serangan musuh. Baiklah, paman, anakku Meganada. Sekarang bersiaplah menuju ke medan perang. Aku akan mengunjungi Dewi Sita di Taman Asoka. Zaman kano Asoka, sebuah taman yang berada di wilayah negeri Alengka. Tidak sembarang orang dapat memasuki taman tersebut. Hanya keluarga raja, terkecuali atas izin pemiliknya. Keindahan Taman Asoka menyanyi taman-taman milik para dewata di surga. Dewata, minggirlah kau. Aku ingin ketemu dengan Sita. Oh Sang Dewi, kabulkanlah permohonan.
Hai Ayahanda Rawana, sabar Ayahanda, biar Trijata yang membujuk Dewi Sita. Hai Trijata, baiklah, cepat tolong sampai marah. Raja Rahwana, perbuatanmu sudah di luar batas. Beginikah sikap Raja Rahwana memperlakukan seorang wanita? Lebih baik aku mati daripada jadi istrimu. Ingatlah Rahwana, kehancuran negeri. Aduh, tuanku Raja Agung Rahwana, pasukan Ramadewa telah memasuki perbatasan negeri Alengka. Wah, prajurit, bersiaplah. Mulai sekarang kita pimpin pasukan untuk menjaga perang dengan Rama. Wah, daulat tuanku. Hai, Patih Prahasta, anak Kumiganada. Sekarang bersiaplah kau untuk menggebur pasukan Rama karena telah masuk di perbatasan negeri Alengka. Jangan khawatir Tuanku Rama, jangan khawatir Tuanku Rawana. Diri ke sini sang Meganada. Wah, Ayahanda, serahkan tugas ini kepada anakku Meganada. Oh, oke. Kalau begitu mari kita songsong pasukan Ramadewa. Terima karena sir sang Ramadewa. Hei, Rama! Lebih baik urungkan niatmu untuk melawan kami, karena kamu dan pasukanmu pasti akan kalah. Orang-orang Alengka, kehancuranmu sudah dekat. Aku bersama pasukan Kera telah bertekad mengalahkan Rahwana. Bersiaplah. Hei, pasukanku semua, bersiaplah. Mari kita adu kekuatan siapa yang menang di antara kita. Perang sudah mulai. Benderang perintah sudah dibunyikan. Dan panji-panji semangat sudah dikeluarkan. Wah! Sugriwa pun dan Hanuman maju ke medan perang. Bagaikan bangun dari mimpinya, Kumakarna, seorang raksasa penegak dharma, maju ke medan perang. Ramadewa, enak gila. Putuslah tangan Kumakarna. Laksamana pun tidak tinggal diam. Kumakarna makin. Gugurlah Kumakarna. Dari kegelapan awan, Meganada melepaskan anaknya.
Akhirnya naga raksasa berdiri. Nada melepaskan pada air Birawa. Matilah Laksmana. Wajra untuk terbang ke Gunung Kailasa. Terbang ke angkasa. Tidak hal yang sulit bagi Hanuman dalam menyeruak dan berkas luasnya angkasa untuk mencapai Gunung Kailasa. Dan kalaulah Hanuman meluncur bagi amunisi, akan melihat hidup keluar di segala alam. Sesampainya di puncak Kailasa, Hanuman bingung yang mana obat yang dimaksud oleh Sri Rama. Dalam kebingungan tanpa buang waktu, Hanuman pun memotong puncak Gunung Kailasa dan secepat kilat menghaturkan kepada Sri Rama. Isi sekananing menati sang yang ayu. Laksamana pun bangkit dari kematian. Karena Rama, terima kasih telah menghidupkan diriku kan. Wahai Laksamana adikku, kau telah hidup kembali berkat kasih Tuhan dari usada akar-akaran dan rempah-rempahan Lata Mahosadi dari Gunung Kailasa. Ketahuilah bahwa usada Lata Mahosadi ini setara dengan tamu waras yang ada di kehidupan nyata ini, yang sudah dipercaya menyembuhkan banyak penyakit yang bahannya dari 48 akar-akaran dan rempah-rempahan. Khasiat usada ini sangatlah ampuh, dapat menyembuhkan 50 macam penyakit yang berkhasiat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Ini wahai rakyatku semua, dirgahayu kutus-kutus yang ketujuh. Jaya, jaya, jaya. Om Rama Suksema Cintyaya Nama Swaha. Om Santi Santi.